Sebelum kalian menonton channel saya kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Fir'aun adalah si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun ternyata di sekitar Fir'aun ada beberapa orang terdekat yang berdiam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Asia, istri dari Raja Fir'aun itu sendiri. Dan Masito, yaitu orang yang mengurus anak-anak Fir'aun. Namun, suatu ketika ada kejadian sepele yang berdampak sangat besar. Saat Masito sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya tersebut terlepas dari genggamannya dan terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut, lalu bertanya, "Ayahku?" Masito menjawab, "Bukan, dia adalah Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah. Karena tiada Tuhan selain Allah." Jawaban Masito membuat anak Fir'aun tersinggung dan mengancam akan melaporkan keyakinan Masito tersebut kepada ayahnya Fir'aun. Masito tidak takut karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan dari anaknya membuat Fir'aun murka. Fir'aun pun memerintah pegawainya untuk memanggil Masito ke hadapannya. Masito datang dengan keadaan tenang, tidak ada secuil pun rasa takut di hatinya, karena dia yakin Allah selalu menyertainya. Dengan amarah yang semakin meledak, Fir'aun pun bertanya tentang kebenaran Masito memeluk agama yang dibawa Musa, sesuai dengan yang diceritakan anaknya. Masito pun dengan mantap membenarkan tuduhan itu. Sambil mengarahkan telunjuknya ke arah Masito, Fir'aun pun mengancam membunuh Masito sekeluarga. Lalu Siti Masito menjawab, "Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya." Begitu yang Masito ucapkan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Ia memerintah para pegawai menyiapkan air mendidih di dalam tembaga besar, wadah panas itu, untuk menggodok Masito beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke dalam air mendidih, Masito diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan anak-anaknya selamat jika mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, atau nyawanya terancam jika tidak mengakui ketuhanan Fir'aun. Siti Masito tetap tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Fir'aun. Pendirian Masito semakin mempermalukan Fir'aun. Ia kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk melempar Masito bersama anak-anaknya ke dalam wadah yang berisi air mendidih tersebut. Dalam kegalauan yang ditawarkan Fir'aun, Siti Masito merasa ibah dengan anaknya yang tinggal satu yang masih disusuinya. Siti Masito pun mulai memikirkan ucapan Fir'aun sambil menahan tangis. Tapi sebelum mengambil keputusan dan masih berpikir, tiba-tiba anak yang digendongnya yang masih bayi mengingatkan ibunya, dan berkatalah anak Siti Masito yang masih bayi, "Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita adalah pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah, sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksaan akhirat." Melihat bayinya dapat berkata dengan fasih, membuat keraguan Masito hilang. Keteguhan imannya kian meningkat. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Sebelum masuk ke dalam kuali, Siti Masito memiliki satu permintaan untuk Fir'aun agar mengumpulkan tulangnya dan tulang anak-anaknya
dalam satu kapan, kemudian baru dikuburkan. Fir'aun pun menyanggupi permintaan Masito. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masito membaca Bismillahi tawakkaltu alallahi wallahu akbar. Siti Masito dan bayinya terjun ke dalam air mendidih. Ajaibnya, begitu air mendidih itu menggerus raga orang-orang istiqomah, terciumlah wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Ketika Siti Masito dan keluarganya ditempatkan satu persatu pada kuali itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan panasnya air di dalam kuali tersebut. Dari kisah di atas, begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Siti Masito ini. Di antaranya tentang keyakinannya akan janji Allah dan kebenarannya. Juga tentang keteguhan memegang keimanan walau dihadapkan pada bahaya dan merenggut nyawanya dan keluarganya. Itulah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Siti Masito. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moto Piawud, sehat, cerdas, dan ceria.